Oke, kali ini aku mau bawain alur cerita dari manhwa yang berjudul Gatekeeper of the Boundless World part pertama. Dari chapter 1 sampai 10. Oke, nggak usah lama-lama, kita langsung saja masuk ke ceritanya. Cerita dimulai dengan pemuda yang baru bangun tidur dengan keadaan bingung karena ada sebuah pintu di depannya. Pintu dengan aura merah aneh dan melayang di udara. Dia mengecek pintu itu yang benar-benar mengambang di udara dan gak ada apa-apa di belakangnya. Pemuda ini membuka pintu itu dan masuk ke sebuah area yang begitu aneh. Dia semakin bingung dengan apa yang terjadi. Di depannya ada sebuah lorong aneh yang gelap. Pemuda ini bertanya apakah ada orang di sana. Saat itu terdengar sebuah suara aneh yang semakin mendekat. Dan ternyata itu adalah tulang berukuran besar yang menyeramkan. Tulang itu berteriak begitu seram, membuat pemuda ini lari ketakutan. Dan keluar dari pintu itu segera menutupnya. Maaf mengganggu, semoga hari Anda Senin terus. Begitu katanya. Setelah pintu itu ditutup, pintunya pun hilang. Pemuda ini bingung, dunia ini terlalu berbahaya. Dan kaget saat pintu itu hilang. Saat itu ada suara misterius yang memberinya selamat. Manusia, kau sudah membangkitkan kemampuan Worldling. Akhirnya aku menemukanmu. Pemuda ini kembali kaget. Tadi pintu misterius, sekarang suara. Dia bertanya siapa yang bicara. Jangan panik, aku terjebak di dunia lain. Aku hanya bisa mengobrol lewat telepati. Dengar, waktu komunikasi antar dimensi terbatas. Jika kau tidak ingin mati, lakukan apa yang kukatakan. Pemuda ini bingung, telepati, ada apa memangnya? Pertama, buka tasmu dan cari patung aneh di dalamnya. Pemuda ini mengeluarkan patung itu yang beneran ada di dalam tasnya. Patung itu adalah Cursed Statue of the Fallen Demon King. Seseorang sengaja meletakkan patung itu di dekatmu, menggunakannya untuk mengutukmu, membunuhmu, dan mencuri jiwamu. Tapi kau berhasil bertahan. Pemuda ini kaget dan saat itu ingatannya mulai kembali. Ternyata dia bukanlah pemilik asli tubuh ini. Tubuh ini milik seorang siswa SMP bernama Shen Ye. Shen Ye jiwanya sudah dibunuh oleh kutukan patung ini. Dan saat itu, aku yang meninggal karena kelelahan bekerja. Jiwaku melintasi dimensi Blue Star ini dan mengambil alih tubuhnya dengan sempurna. Manusia, jika kutukan ini gagal membunuhmu, dia akan memberikanmu kekuatan luar biasa yang belum pernah ada sebelumnya. Kekuatan yang terkumpul dari jutaan jiwa yang telah direnggutnya selama sejuta tahun. Patung kutukan itu tampak hancur dan menjadi debu. Sekarang panggil pintu itu lagi. Shen Ye kaget melihat patung itu hancur dan bertanya, pintu. Pintu itu sekarang sudah menjadi milikmu. Dan itulah kemampuan Worldling milikmu. Pintu besi itu muncul sesuai keinginan Shen Ye. Muncul seperti pemberitahuan di dalam game. Karena Anda berperilaku sopan saat memasuki ruangan, Anda mendapatkan titel Courteous Person, tingkat abu-abu dan rusak, atau titel orang sopan. Titel ini bisa memberikan efek ketika Shen Ye bersikap sopan. Kesan orang lain terhadapnya akan sedikit membaik. Shen Ye melihat titel itu yang seperti skill pasif. Suara itu memberitahu, kekuatanku hampir habis. Manusia, berhati-hatilah. Orang yang menggunakan patung kutukan ini untuk menyerangmu. Begitu dia tahu kalau kau masih hidup, dia akan datang untuk membunuhmu lagi. Mungkin dalam sekejap akan muncul di hadapanmu. Shen Ye kaget. Tunggu, siapa kau sebenarnya? Kenapa kau memberitahuku hal ini? Karena aku membutuhkanmu. Dunia yang kau masuki tadi disebut Nightmare World, juga dunia yang memenjarakanku. Manusia teruslah menjadi kuat. Lalu datanglah ke kedalaman Nightmare World untuk membebaskanku. Saat itu aku pasti akan membalasmu dengan baik. Manusia, sebelum itu jangan sampai mati. Suara misterius itu hilang. Shen Ye sudah tidak mendengar suara itu lagi dan Shen Ye mulai kesal. Baru saja tiba di dunia yang baru, sudah ada orang yang ingin membunuhnya. Dia nggak tahu kenapa. Di ingatan Shen Ye dia nggak ada musuh apapun. Siapa yang ingin
Pintunya masih misterius. Pokoknya pasang titel ini dulu. Sekarang aku nggak punya cara untuk melindungi diri. Hanya bisa masuk ke pintu untuk mencari titel baru. Senji membuka pintu itu. Di dalam pintu itu ada skeleton besar menakutkan. Nggak ada pilihan lain, masuk saja dulu. Paling buruk aku bisa kabur keluar. Asal tidak terlalu jauh dari pintu, dia harusnya tidak bisa melukaiku. Senji tahu skeleton itu kelihatannya kuat. Meski aku tidak bisa mengalahkannya, tapi kalau komunikasi mungkin bisa. Komunikasi adalah dasar manusia. Skeleton adalah orang mati dan undead juga dulunya manusia. Mungkin aku bisa bernegosiasi dengannya, membuatnya menjadi sekutu melawan musuh misterius yang mengejarku. Dengan bantuan titel orang sopan, seharusnya ada harapan. Benar bukan? Katanya sudah masuk dan melihat skeleton besar itu menunggunya. Halo, namaku Senyi. Titel orang sopan sudah aktif. Skeleton itu diam saja. Aku minta maaf mengganggumu sebelumnya. Sebenarnya aku ingin berteman denganmu. Senji senang kayaknya bakalan berhasil. Tapi saat itu skeleton besar ini ingin menyerangnya. Senji dengan cepat mundur untuk menghindarinya. Apa kau harus begitu kasar? Aku hanya ingin ngobrol denganmu. Katanya yang harus terdorong keluar dari pintu Worldling. Senji kesal hampir saja. Jika pintunya rusak, pintu itu akan langsung hilang. Dan juga titel rank abu-abu ini benar-benar sampah. Apakah titel baru yang bisa kudapatkan kali ini? Entah ini bisa disebut sistem atau tidak, tapi aku akan pakai sistem saja. Katanya titel itu hanya bisa didapatkan satu kali dalam sehari, dan kuota hari ini sudah dia dapatkan dengan titel orang sopan. Senji memang sudah menduganya. Jika skeleton itu terus menghalangi pintu, aku juga nggak akan bisa mendapatkan titel yang bagus besok. Senji mengeluarkan pintunya. Assassin bisa datang kapan saja. Aku tidak punya banyak waktu untuk disia-siakan. Aku akan pertaruhkan namanya sebagai sales di kehidupan sebelumnya. Senji masuk dan kembali menyapa skeleton itu. Tapi skeleton ini tidak peduli dan terus menyerangnya sampai menghancurkan pintu itu. Senji yang sudah paham tingkahnya bisa keluar masuk dengan pintunya. Tidak ada gunanya. Kau tidak akan bisa memakanku. Aku bisa berpergian bebas di antara dua dunia. Kita hanya bisa berbicara. Katanya senang. Skeleton itu mengamuk. Apa kau mau dengar saranku? Skeleton itu tidak peduli dan pergi. Hei, jangan pergi dulu. Aku lihat kau terluka. Saat kau makan bagian yang patah itu, lengan kirimu perlahan tumbuh tulang yang baru. Bukan hanya lengan kiri, tengkorak, tulang rusuk, tulang belakang, dan bagian lainnya juga rusak bukan? Skeleton itu berhenti. Meski aku tidak bisa membiarkanmu memakanku, dunia kami punya hal yang baik untuk tulangmu. Jika kau memakannya, misalnya tablet kalsium perawatan tulang ini, ada banyak suplemen yang jauh bergizi daripada aku. Kalau kita berteman, aku bisa membantumu membelinya. Gimana pun, ada pepatah lama di tempat kami. Aku rela mengorbankan kedua sisi untuk teman, apalagi hanya untuk membeli tablet kalsium. Tentu saja menurutku untukmu, mengorbankan kedua sisi sepertinya bukan masalah. Senji berharap-harap cemas. Jadi bagaimana menurutmu? Saat itu skeleton ini mengeluarkan energi ungu aneh yang membuat Senji kaget. Dia mengira kalau tawarannya tidak diterima dan harus cari cara lainnya. Tapi ternyata itu bukanlah serangan. Skeleton ini memberinya sebuah kontrak. Senji kaget, sebuah kontrak. Ternyata negosiasinya berhasil. Di kontrak itu tertulis namanya, The Mother of Dark Bones, Raja Ghoul penguasa kegelapan yang tak terkalahkan. Mictlantecutli, namanya sulit banget. Senji kaget, asal-usul skeleton ini mengejutkan dan bingung kenapa ada LFC di belakang namanya. Skull Legion, divisi kelima, petugas pengumpul pertempuran. Ternyata yang pertama itu nama tuannya. Skeleton ini hanyalah pejabat rendahan. Isi kontraknya pertukaran yang setara. Aku ingat 7.000 tahun yang lalu manusia memakai bakatnya dalam menciptakan budaya, seni, dan teknologi.
untuk membunyikan jam keabadian takdir sebanyak 12 kali. Semua pencapaian yang bahkan menarik perhatian para dewa. Manusia, kuharap kau dapat membantuku memulihkan kekuatanku. Aku tidak pernah membuat kontrak dengan makhluk di luar dunia ilahi. Jadi lebih baik kau memahami nilai kontrak ini. Ini adalah kontrak yang adil. Jika salah satu pihak tidak puas, kontrak dapat dibatalkan kapan saja. Tanda tangani namamu di baris berikutnya untuk membuat kontrak ini berlaku. Senye sudah menuliskan namanya, Senye, di dalam kontrak tersebut. Manusia yang mengalahkan kutukan ribuan hantu jahat, penjaga pintu, nightmare, dan kenyataan. Satu-satunya pengendali ruang antar dimensi. Senye kaget saat kontrak itu menuliskan statusnya yang begitu luar biasa. Kontrak itu sudah selesai disahkan. Setelah kejadian itu terlihat di apartemen pusat kota yang ramai. Senye baru keluar dari rumah sakit dan sudah di rumahnya. Ibu dan ayahnya menyambutnya dengan begitu baik. Mereka memberikan banyak sekali suplemen untuknya. Ayahnya juga memberikan tablet kalsium yang Senye minta. Senye dengan wajah malu berterima kasih pada orang tua barunya itu. Di kehidupan sebelumnya, dia adalah anak yatim piatu. Rasanya sangat menyenangkan diperhatikan oleh keluarga. Saat itu, rumah ini kedatangan dua polisi yang datang untuk menangani kasus yang melibatkan Senye. Polisi yang gemuk ini bilang kejadian ini sudah terjadi setiap saat dan tidak bisa diprediksi. Kalau sudah terjadi, mereka pun hanya bisa pasrah. Untungnya Senye sudah pulih dan termasuk yang beruntung. Senye tahu itu tidaklah benar, karena Senye yang asli itu sudah tewas dikutuk oleh monster yang dipanggil patung kutukan ini. Senye dengan wajah memelas bertanya, kalau ada orang yang mengalami hal serupa, apakah dia cuma bisa pasrah sama takdirnya? Polisi lainnya bilang, Senye, aku tahu kamu lagi pusing, tapi biar aku kasih tahu kamu satu hal. Atasan kami sudah menyetujui rumah sakit itu akan ditutup. Tidak ada boleh yang masuk lagi. Tenang saja, nggak akan ada korban yang baru. Senye melihat 3 bintang di lencana polisi ini. Dia adalah kepala polisi yang masih muda. Senye berterima kasih. Aku hanya takut kalau ada yang mengincarku. Kau masih siswa SMP. Hubungan pertemananmu juga sederhana. Kami belum menemukan tanda-tanda yang janggal. Setelah itu, dua polisi ini pun pamit pergi. Senye mengambil kesimpulan, kutukan Valen Demon King levelnya itu sangatlah tinggi. Tidak cuma polisi, bahkan pemerintahan merasa kesulitan. Bahkan polisi pun takut dengan kejadian ini, seakan-akan mereka ingin cepat-cepat pergi. Tapi Senye yang masih siswa SMP biasa, siapa juga yang mau menyerangnya pakai benda sekuat itu. Beberapa lama kemudian, si kepala polisi kembali. Dia menyerahkan kartu namanya. Katanya kalau ada yang aneh langsung telepon saja. Senye melihat kartu nama itu. Nama polisi ini Luo Feijuan. Sepertinya tidak semua polisi tidak berguna. Apa aku bisa percaya padanya? Apakah dia bisa membantu? Kurasa dia sepertinya tidak bertindak sesuai perintah atasannya. Hal yang bahkan kepolisian dan pemerintahan nggak bisa tangani. Memangnya apa yang bisa dilakukan kepala polisi biasa? Apalagi fakta aku masih hidup sudah diketahui semua orang. Asasin itu pasti tidak akan tinggal diam. Jangan-jangan mereka juga akan melibatkan keluarga ini. Senye membuka pintu Worldling. Aku harus jadi lebih kuat. Dengan memasang senyum profesional, Senye masuk. Skeleton, kau di sini? Tanyanya ke dalam sana. Skeleton itu langsung muncul dari atas. Aku sudah membawakan kalsium yang kau minta. Skeleton itu menunjuk saku Senye. Kenapa? Apa kau mau juga obat penguat ini? Tanya Senye. Skeleton ini mengeluarkan sebuah kontrak lagi. Karena dia ingin obat penguat lain sebagai petugas penyimpanan medan perang. Dia memilih peninggalan prajurit musuh dan barang rampasan perang untuk ditukar dengan obat penguat itu. Kristal Nightmare tingkat rendah, benda buatan High Elves, mantan musuh skeleton, bisa mentransfer pengetahuan, skill, atau informasi ke penggunanya. Senye menerimanya.
kristal yang memberikan pengetahuan dan skill lain. Kedengarannya cukup menarik. Senye sudah memecahkan kristal itu untuk memakainya. Dia mendapatkan Moonlight Direwolf, teknik dasar prajurit elf. Karena perang berkelanjutan elf dan undead, elf menciptakan teknik ini untuk melawan undead. Teknik yang memungkinkan penggunanya menghindar, akselerasi, dan berpindah posisi dengan cepat. Moonlight Direwolf, gak disangka dia bisa mendapatkan teknik elf dengan menukar obat penguatnya. Sekarang, akhirnya, aku punya kemampuan dasar untuk melindungi diri. Skeleton itu mengambil semua obat dan suplemen yang diberikan Senye dan mulai menghilang di kegelapan. Bersembunyi dalam kegelapan, kontraknya sudah ditandatangani, masih saja sok misterius. Biarlah, lebih baik aku pelajari dulu teknik Moonlight Direwolf ini. Sepertinya ayah dan ibu pun sudah pulang, lebih baik aku ke kamar dulu. Sistem bilang untuk memakai skill Moonlight Direwolf butuh agility 3 poin. Sistem sedang menganalisa stat fisik Senye dan agility-nya ternyata hanya 2. Masih kurang 1 poin agility. Senye bertanya bagaimana cara meningkatkan agility-nya. Saat itu terdengar suara menyeramkan. Ternyata benar-benar masih hidup. Bagaimana mungkin ini terjadi? Senye kaget dan menoleh perlahan. Di jendelanya terlihat assassin yang punya kepala botak dan penuh kejahitan. Mari kita lihat kemampuan apa yang kau miliki. Assassin itu langsung menerjang menyerang Senye. Dengan kecepatannya, Senye berhasil menghindarinya. Assassin itu memuji gerakannya yang bagus. Senye mulai waspada. Assassin, secepat ini? Senye dengan titel orang sopan bertanya, ada perlu apa? Dia pura-pura tidak tahu. Assassin itu tidak peduli dan mengerahkan belatinya. Senye dengan cepat menghindari itu. Sistem muncul. Kristal memberikan pengetahuan, skill, dan equipment di dunia Nightmare punyalah level yang berbeda-beda. Dari rendah ke tinggi. Mulai dari tingkat abu-abu, rusak, putih, normal, hijau, bagus, biru, luar biasa, dan ungu, 1 dalam sejuta. Kayaknya masih ada tingkatan yang lain. Semakin tinggi level, semakin kuat efeknya. Titel orang sopan itu level abu-abu rusak. Artinya titel terendah. Senye yang terus menghindari akhirnya paham kenapa titel ini kadang berhasil, kadang tidak guna. Senye juga belum bisa pakai Moonlight Direwolf. Assassin ini kaget, Senye lumayan gesit. Tapi cukup sampai di situ. Dengan agility serendah itu, kau tidak akan bisa menghindari peluru ini. Senye panik melihat itu. Sistem memberitahunya pengingat. Titel itu bisa ditelan untuk mendapatkan poin atribut. Semakin tinggi level titel, semakin banyak poin yang didapat. Senye baru tahu kenapa kau tidak bilang dari tadi. Senye langsung menyuruh mendivor atau menelan titel orang sopannya. Titel itu berhasil ditelan dan Senye mendapatkan 1 poin atribut. Senye menambahkan itu ke agility-nya. Dan Moonlight Direwolf, teknik pertama, dodge atau menghindar bisa digunakan. Aura hijau keluar dan dengan mudah Senye menghindari tembakan assassin itu. Yang sekarang terkejut. Senye mengeluarkan pintu Worldling. Assassin ini dibuat kaget. Mangsanya hilang dan masuk ke dalam pintu itu. Jangan harap kau bisa kabur. Katanya sudah mengejar masuk ke dalam pintu itu. Assassin ini kaget melihat medan yang berbeda. Apakah ini jalan rahasia? Senye sudah di belakangnya. Selamat tinggal Tuan Assassin. Senye sudah keluar dari pintu Worldling. Dan pintu yang sebelumnya ada di depannya hilang. Assassin ini yang ingin menyerang gagal karena pintu itu sudah hilang. Yang muncul sekarang adalah penghuni dunia Nightmare, Skeleton, yang gak lama melihat mangsa memakan tubuhnya. Di kegelapan itu hanya terdengar suara mengunyah sesuatu, dan terlihat tulang si Skeleton juga mulai sembuh. Senye sendiri yang berhasil selamat bernafas berat dan lega. Sial, benar-benar berbahaya. Pasti akan ada lebih banyak assassin yang datang. Aku tidak boleh membuang waktu. Aku harus segera cari cara untuk melindungi diriku. Saat itu muncul kontrak sekali lagi. Persembahan makhluk hidupmu sangatlah memuaskan baginya.
mengikuti prinsip pertukaran yang setara. Dia mengeluarkan barang tukar dan mendapatkan persetujuan kontrak. Crown of the Pale Shadow dan Silver War Medal itu item kelas hijau bagus. Mahkota Pale Shadow mengandung sihir bayangan tingkat tinggi dari kedalaman abyss yang bisa dipakai untuk menyamar menjadi elf. Silver War Medal, simbol kehormatan perang dari kekuatan elf. Di dunia Nightmare, hanya prajurit berjasa besar yang bisa mendapatkannya. Kalau memakai medali ini, dia bisa teleportasi di wilayah kekuasaan elf. Shenyi memakai mahkota itu. Skeleton ini benar-benar materialistis. Awalnya hanya ingin memakanku, sekarang setelah melihat nilai tukarnya, malah memberiku barang-barang bagus. Mahkota dari Pale Shadow, ayo kita coba. Setelah memakainya, wujud Shenyi berubah menjadi elf berambut pirang. Shenyi kaget dan terpesona dengan wajah barunya. Besok, kemampuan mendapatkan titel akan di-reset, dan aku akan mengunjungi wilayah elf untuk mendapatkan titel baru. Saat itu pintu kamarnya diketuk. Permisi, apakah Shenyi ada di rumah? Shenyi yang ada di kamarnya kaget dan bingung siapa yang mengetuk pintu. Jangan-jangan assassin lainnya. Dari luar pintu terdengar suara yang bertanya apakah Shenyi baik-baik saja. Dia mengaku namanya Chen Haoyu. Shenyi tahu dari ingatannya, Chen Haoyu itu sahabat Shenyi. Alasan Shenyi pergi ke rumah sakit hari itu adalah untuk menjenguknya. Shenyi melepaskan penyamarannya. Setelah Chen Haoyu masuk, dia langsung memeluk Shenyi. Haoyu menangis khawatir pada sahabatnya itu. Karena Shenyi terseret dalam kekacauan ini karenanya. Shenyi bilang kalau bukan salahnya. Dia hanya kurang beruntung saja. Saat itu ibu Shenyi pulang. Dia melihat Haoyu juga. Apa kau di sini untuk menemui Shenyi? Shenyi bertanya apa ibunya nggak pulang sama ayahnya. Katanya ayahnya itu pergi menemui kakek Shenyi. Melihat apakah kakeknya itu mau membantu mendapatkan obat super lainnya. Ibunya bertanya apa Shenyi sudah meminumnya. Shenyi bilang sudah. Haoyu kaget. Obat super? Barang itu sangatlah langka. Bahkan orang kaya nggak selalu bisa mendapatkannya. Keluargamu punya koneksi yang bagus. Haoyu juga bilang kalau Shenyi harus lebih baik untuk menghadapi ujian sekolah menengah. Shenyi kaget. Ujian? Itu benar. Pemilik tubuh ini adalah siswa SMP. Dia sedang menjalani ujian yang sangat penting. Karena kutukan itu, Shenyi melewatkan ujian pertama saat di rumah sakit. Haoyu sedih. Shenyi punya nilai sempurna dan pasti akan masuk ke SMA manapun. Tapi karena tidak ikut ujian pertama, ibu Shenyi bilang dengan menyalahkan dirimu. Shenyi memang tidak lulus ujian kekuatan. Tapi kalau dia lulus ujian kelincahan, dia masih bisa masuk ke SMA atas yang layak. Shenyi berpikir ujian di dunia ini beda dari yang dia tahu, bukan hanya menguji akademis. Ujian juga termasuk uji kekuatan fisik dan kelincahan. Itu yang mereka maksud dengan statistik. Nggak heran Moonlight Dear Walk punya syarat kelincahan. Tapi aku sedang diburu sekarang. Pergi ke sekolah itu seperti melukis target di punggungku. Shenyi gemetar dengan apa yang dihadapinya. Ibunya melihat itu. Shenyi bahkan sudah pasrah untuk menyerah di ujiannya. Ibunya memeluk anaknya itu yang masih ragu-ragu dan takut. Kalau kamu tidak mau mengikuti ujiannya, itu tidak apa-apa. Kita hanya ingin kamu aman dan sehat. Perkataan ibunya itu seperti kata kunci untuk Shenyi mengembalikan semangatnya. Jangan khawatir ibu, ibu tidak tahu seberapa kuatnya aku. Di dalam hati Shenyi tahu, jika aku bilang aku menyerah pada ujian, ibu pasti akan langsung setuju. Shenyi bilang ke ibunya kalau dia akan pergi ke sekolah besok dan ikut sesi ujian. Kenangan Shenyi terus membanjiri pikiranku. Kakeknya dan seluruh keluarga utamanya tampaknya cukup penting atau orang yang ternama. Mereka punya pengaruh besar. Namun orang tuanya punya hubungan yang buruk dengan kakeknya dan anggota keluarga lainnya. Mereka bahkan tidak pernah meminta bantuan kakek. Hidup dengan usaha mereka sendiri. Meskipun hidup mereka tidak mewah,
tapi itu sudah sangat layak. Jadi tidak mungkin mereka mampu membeli obat super itu. Mereka pasti bersujud untuk memohon kepada kakekku untuk itu. Namun putra mereka, Shen Yi yang asli sudah meninggal. Itulah alasan kenapa aku tidak boleh membiarkan usaha mereka sia-sia. Setelah itu Shen Yi yang lapar minta dibuatkan makan dan dia pun makan bersama Hao Yu. Keesokan harinya di sekolah, Shen Yi yang baru di dunia ini melihat buku kurikulum yang ada di sini. Dia cukup lega di sekolah banyak orang, jadi assassin itu tidak akan berani bergerak secara bebas. Kalau Shen Yi masuk di SMA yang bagus, pasti ada guru yang kuat untuk bisa melindunginya. Saat itu ada murid yang bilang ke Shen Yi kalau Zhao Yibing mencarinya di lorong kelas. Shen Yi pun keluar. Zhao Yibing sebagai teman Shen Yi, dia selalu mengganggu Shen Yi untuk belajar bersama. Shen Yi bertanya, "Kau mencariku?" Yibing dengan pose sok polos bilang. Saat mendengar, Shen Yi kembali menyiapkan ujian ulang. Yibing sudah berhasil di ujian pertamanya dan merasa cukup yakin dengan ujian lainnya. Dia mau masuk sekolah menengah ke atas di provinsi. Shen Yi memberinya selamat dengan senang. Yibing bilang, "Aku hanya ingin mengingatkan, kau seharusnya tidak datang mencariku lagi." Shen Yi sendiri malah bingung. Murid lain senang, kayaknya ini adalah kejadian menarik lainnya. Yibing meneruskan, "Kita akan berpisah. Kita berasal dari dunia yang berbeda. Kita akan kehabisan bahan pembicaraan pada akhirnya. Jadi jangan lanjutkan hubungan ini. Tapi kita masih bisa berteman biasa." Shen Yi kembali bingung. "Aku nggak ikut satu ujian saja dan sekarang dia ingin datang ke sini mengusirku. Bukankah itu keterlaluan?" Yibing memperlihatkan ponselnya. Dia bahkan sudah menghapus kontak Shen Yi dan tidak mau berhubungan dengannya lagi. "Aku ingat kau selalu datang mencariku dan aku tidak pernah sekalipun mencarimu, bukan?" Zhao Yibing. "Aku nggak pernah ingin berteman denganmu sejak awal. Dengan ujian yang akan datang, kuharap kau serius dengan apa yang kau katakan barusan. Berhenti menggangguku dan biarkan aku belajar dengan tenang." Murid lain yang mendengar itu memang tahu kalau Shen Yi adalah murid terbaik di kelas dan Yibing yang selalu mencarinya. Perkataan itu pun membuat Yibing malu. Temannya datang untuk membelanya. "Yibing sudah beri kau banyak sekali hadiah dan begini caramu bicara padanya. Kau benar-benar sampah." Yibing sampai menangis. "Shen Yi, kukira hubungan kita spesial." Shen Yi tahu kalau itu hanyalah akting agar Shen Yi di sini terlihat bersalah dan membuatnya buruk. "Zhao Yibing, aku menerima hadiahmu, tapi menerima hadiah tidak sama dengan menerimamu. Kalau kau benar-benar peduli padaku, kau nggak akan mencoba memikatku dengan hadiah itu. Aku berhak mendapatkan orang yang lebih baik. Aku nggak punya apa-apa lagi untuk dikatakan padamu. Kalau kau menginginkan hadiahmu lagi, aku akan membayarnya. Tapi jangan pernah berpikir untuk berteman denganku lagi." Kata-kata Shen Yi membuat banyak orang ribut karena seperti tidak menganggap Yibing. Tapi Shen Yi tidak peduli. Yibing berniat bicara lebih banyak. Di dalam hati dia benar-benar ingin mencampakkan Shen Yi. Tapi orang lain di sini mengira kalau Yibing ingin bersama Shen Yi. Dan sekarang berkat omongan Shen Yi, Yibing benar-benar seperti orang yang dicampakkan. Saat itu ada murid SMP dengan wajah om-om usia 40 tahun. Menghentikan Shen Yi. "Bingbing belum memberimu izin untuk pergi." Shen Yi kenal dengan orang ini. Namanya Sun Ming, murid nomor 3. "Kelas akan dimulai, minggirlah." Sun Ming tertawa mengejeknya. "Kau tidak masuk sekolah beberapa hari, dan kau itu sudah ketinggalan berita. Aku sudah jadi lebih kuat. Kau bukanlah yang terbaik lagi di kelas. Kalau kau nggak ingin patah tulang, lebih baik minta maaf pada Bingbing sekarang juga." Shen Yi menghela nafas panjang. "Kau salah paham. Zhao Yibing lah yang memintaku datang kemari, dan aku nggak mengganggunya." "Baiklah, terserahlah. Aku akan minta maaf." Dengan akting berkelas tinggi, Shen Yi pun menangis dan meminta maaf ke Zhao Yibing. "Apa kau senang sekarang?" Shen Yi terus berakting dan berlari seperti orang yang benar-benar dicampakkan orang tercintanya.
Yibing di dalam hati kesal. Ini tidak sesuai rencananya. Sun Ming ikutan marah. Dia datang untuk mendukung Yibing, tapi kelakuan Shen Yi bertolak belakang. Dia mengarahkan tinjunya ke Shen Yi. Shen Yi melihat tinju itu mengarah kepadanya, dan dengan cepat dia melompat untuk menghindarinya. Shen Yi menggunakan skill barunya, Moonlight Deer Walk. Murid lain kaget, kecepatan apa itu? Dia lincah sekali, bahkan Sun Ming tidak bereaksi. Aku sudah minta maaf, apalagi yang dia inginkan. Saat itu guru datang dan menyuruh mereka segera ke lapangan, karena ujian akan segera dimulai. Para murid segera bergegas ke lapangan. Sun Ming kesal dan bilang kalau ini belum berakhir. Shen Yi tidak peduli padanya dan mendeci saja. Di lapangan, Shen Yi sudah bersiap-siap. Hao Yu datang menyapa Shen Yi. Katanya ujian ini akan berlangsung lama karena antriannya yang panjang. Dia mengajak Shen Yi untuk ke toko komik sambil menunggu. Shen Yi baru ingat berkat omongan sahabatnya itu kalau dia belum mengambil jatah titel yang bisa dia ambil dan dapatkan dalam satu hari satu titel. Setelah itu, Shen Yi beralasan ke Hao Yu kalau perutnya sakit dan harus pergi ke toilet, dan memintanya untuk mengambil tempat. Shen Yi menuju ke toilet sendirian, tapi yang tidak dia tahu ada seseorang yang mengikutinya. Orang itu pun membawa sebuah pulpen yang sudah dialiri kekuatan. Dia masuk ke toilet di mana Shen Yi sebelumnya masuk, dan saat dia mencari, dia tidak menemukan Shen Yi dimanapun. Yang ternyata Shen Yi sudah ada di dalam dunia Nightmare dan memakai penyamarannya sebagai elf. Shen Yi tidak melihat di mana skeleton besar itu berada. Saat itu dia menginjak sebuah pistol yang dijadukan si assassin sebelumnya. Pistol itu terisi penuh. Sekarang aku punya sesuatu untuk membela diri di wilayah elf. Meski aku belum pernah pakai pistol, aku penasaran kemana skeleton besar itu pergi. Yah, nggak perlu menunggu lagi. Shen Yi memakai Silver War Medal untuk teleportasi ke wilayah elf. Tapi sebelum pindah, suara misterius muncul lagi. Manusia, aku tidak punya banyak kekuatan untuk membantumu. Ambillah ini. Ini adalah token manusia dan setelah menyerahkan itu, tubuh Shen Yi menghilang menuju ke wilayah elf. Shen Yi terjatuh ke tanah, kepalanya pusing dan bertanya-tanya apakah dia berhasil ke wilayah para elf. Dia mendapatkan belati dari suara misterius itu. Kenapa dia memberikan ini padaku? Saat itu datang 3 elf lain yang kaget. Siapa itu? Ada satu orang yang bertanya apakah itu Feren. Shen Yi bingung, Feren itu siapa? Mereka bilang akhirnya kau berhasil. Kalau kau tidak segera muncul, kami pasti akan menyatakan misi ini gagal dan kembali. Shen Yi langsung mode acting. Ada sedikit kendala, itu sebabnya aku terlambat. Dia melihat kalau 3 elf ini memakai mahkota Pale Shadow. Mereka sama sepertiku, bukan elf asli. Terserahlah, kau sudah di sini. Kita sudah dapat kepercayaan dari suku elf di sini. Mereka pikir kita adalah prajurit heroik yang sedang memulihkan diri dari luka-luka perang. Kita menyerang malam ini dan menghilangkan nyawa pemimpin mereka dan rampas harta mereka juga. Feren, kau siap? Tentu saja, tanganku sudah gatal, kata Shen Yi sambil ingin mencabut mahkotanya. Hal itu membuat 3 orang ini panik dan menyuruhnya untuk tidak menyentuh mahkota itu. Ketiganya langsung mengomelinya. Shen Yi melakukan itu hanya untuk konfirmasi saja. Dan Shen Yi sekarang yakin kalau ketiga orang ini adalah undead, sama seperti skeleton yang pernah dia temui. Jangan khawatir, saat Feren bertugas tidak akan ada masalah. BTW, Feren ini kayaknya nama si skeleton besar. Dalam hati Shen Yi kesal, skeleton itu dialah Feren yang mereka bicarakan. Ini misinya dan dia melampiaskannya padaku. 3 undead atau elf ini mulai berlari ke desa elf. Nggak ada waktu lagi, karena Feren yang terlambat. Shen Yi yang mengikuti mereka mulai kelelahan. Walau dia sudah memakai kekuatan penuhnya, dia tidak bisa menyusul undead-undead ini yang ternyata cukup kuat. Malam harinya, mereka pun sudah sampai di desa elf. Satu undead itu bilang,
kau perlu izin dari kepala desanya. Kau hanya perlu menunjukkan lencanamu. Bagian ini bebas dari resiko. Senye lega, akhirnya sampai juga. Kalau lebih lama dia pasti sudah pingsan. Andet ini bilang kalau pembunuhan kepala desa harus berhasil. Dan yang melakukannya adalah Feren. Mereka yang akan melindunginya. Senye kaget, membunuh kepala desa. Aku. Iya, apa kau akan mundur? Tanya ketiga Andet itu yang mulai melototinya. Senye pun berakting kejam. Mundur? Tidak mungkin. Pedangku ini sudah tidak sabar mencicipi darah. Serahkan padaku. Aktingnya pun berhasil. Dia terpaksa ikut peran ini agar mereka ini tidak membunuhnya di tempat. Setelahnya mereka sudah sampai di depan gerbang. Misi ini seperti misi bunuh diri. Gimana pun hasilnya dia akan mati. Gak heran skeleton besar itu melampiaskan misi ini kepadaku. Elf penjaga gerbang melihat lencana Senye dan mengizinkannya masuk. Bahkan disambut dengan baik oleh para elf yang mengira mereka adalah prajurit pemberani. Desa elf itu cukup indah dan damai dan menyambut kedatangan 4 elf penipu ini. Senye diantar di rumah kepala desa. Kata elf yang mengantarnya, kepala suku sudah menunggumu. Rekan Feren bilang akan beristirahat di dekat sini dan menunggunya. Senye paham mereka ini memastikan dia tidak lari dari misi. Bagus, aku terjebak dalam perseteruan Undead dan Elf. Tapi sisi baiknya, kalau aku berhasil melakukannya, aku mungkin akan mendapatkan titel yang bagus. Senye masuk ke rumah kepala suku. Dan terlihat ada satu elf yang membaca buku dengan disinari cahaya bulan. Elf itu menutup bukunya. Selamat datang, pasukan yang datang dari garis depan. Katanya menyambut Senye. Senye kaget saat sistem muncul. Door atau pintu. Anda punya kemampuan untuk menganalisa titel orang lain. Anda dapat melihat titel orang ini. Ini gelar si kepala suku, mulai dari roh dari ribuan hutan, pewaris tata pohon kuno, penguasa alam yang perkasa, Grandmaster Arcane Art, penjaga Nightmare Realm, dan salah satu dari 5 pemimpin dunia. Waduh, titelnya nggak main-main. Senye kaget dengan semua titel itu. Sementara titel Senye hanyalah orang sopan. Aku sangat naif, berpikir benar-benar bisa melakukannya. Undead di luar sana jauh lebih kuat dariku, dan mereka bahkan gak akan cukup gila untuk menghadapi elf di depannya ini. Dia gemetar ketakutan. Orang yang sopan melawan roh dari titel-titel disebutkan semua sama Senye. Sempurna sekali, benar-benar sempurna. Fern si skeleton, aku akan mengingat ini. Ini semua karena skeleton itu yang memberikannya mahkota dan lencana elf ini. Prajurit muda yang gagah berani, terima kasih atas pengabdianmu. Semoga beristirahat dengan tenang di desa kami. Saat itu sihil teleportasi aktif. Kami sedang mengadakan pesta perayaan. Pergilah dan nikmati. Senye berpindah ke tengah-tengah pesta tersebut. Rekan Undead-nya bilang kau sudah di sini. Makanlah, ini masih pagi. Kau sudah melihat targetnya bukan? Dia akan segera bergabung di sini dan saat dia lengah, kau mulai bergerak. Kami akan melindungimu. Senye kesal, melindungiku. Kau itu hanya memanfaatkan kekacauan untuk melarikan diri. Senye tahu ini nggak ada bedanya dengan menunggu kematiannya. Aku harus melakukan sesuatu. Saat itu datang elf cantik dan imut bertanya padanya, Tuan, bolehkah aku berdansa denganmu? Suatu kehormatan menari bersama dengan pahlawan dari garis depan. Senye pun setuju, dan dia bilang kalau bukanlah penari yang baik. Tidak apa-apa, aku bisa memimpinmu. Senye dipimpin elf cantik itu berdansa dengan indah. Senye bisa mengimbangi tarian elf itu dengan baik. Di dalam hati Senye kesal, kalau saja bukan karena misi terkutuk ini, elf secantik ini pasti menyenangkan untuk menari bersamanya. Aku harus memikirkan sesuatu. Elf itu bertanya, kenapa Senye tidak berbicara? Saudara-saudaramu juga sama. Apa mungkin pertempuran di garis depan terlalu brutal, sampai mengganggu ketenangan pikiranmu? Tidak, aku hanya berpikir, tarianku buruk. Aku sangat menyesal menerima undanganmu, Nona cantik. Bolehkah aku tahu namamu?
Nama elf ini Lani, Nona Lani. Aku ingin melakukan trik sulap sebagai permintaan maaf. Apakah boleh? Lani langsung senang. Benarkah? Hebat, tunjukkan padaku. Lani bilang tarian Senji itu tidaklah buruk. Ini gelangku sebagai ucapan terima kasih atas trik sulapnya. Sekedar informasi, kalau sulapmu itu tidak mengesankan, aku akan mengambil kembali gelang itu. Tidak masalah, kata Senji sudah berjalan naik ke atas meja. Teman-temanku, semua mata silakan tertuju padaku. Selanjutnya, aku akan melakukan trik sulap yang belum pernah kalian lihat. Ini adalah transformasi manusia yang hebat. Aku bisa mengubah diriku menjadi manusia. Lani berteriak senang. Benarkah? Tunjukkan pada kami. Elf lainnya juga penasaran dengan itu dan menyuruhnya melanjutkan. Undead ini kesal dengan apa yang dilakukan Fern sekarang. Perhatikan baik-baik, kata Senji menyentuh mahkotanya. Dia melepaskan mahkota itu dan kembali ke wujud aslinya sebagai manusia. Ini untukmu, Nona Lani yang cantik. Elf lain kaget, dia benar-benar menjadi manusia. Banyak pujian terlempar pada Senji. Lani juga senang dan meminta Senji untuk kembali menjadi elf lagi. Jadi begini, aku bisa menjadi manusia karena aku melepaskan mahkota itu. Ketiga saudaraku di sana juga tahu sihir ini, katanya sambil menunjuk 3 elf. BTW, entah salah gambar kayaknya mereka di sini tidak pakai mahkota. Asalkan mereka melepaskan mahkota di dahi mereka, mereka akan menjadi undead. Kata undead langsung menyulut emosi semua elf yang ada di tempat itu. Semua waspadalah, 3 undead ini langsung panik melihat banyak ujung tombak yang mengarah kepada mereka. Setelah saudara-saudaraku itu berubah, aku akan segera kembali. Door muncul di belakang Senji. BTW, pintu ini berubah-ubah mengikuti di mana Senji berada. Karena di sini pintu itu terlihat hanya seperti pintu kayu. Sedangkan kalau sebelumnya pintu besi. Lani melihat Senji. Selamat tinggal, Nona Lani. Katanya berpamitan pada Lani. Dan setelah pintu itu tertutup, pintunya menghilang bersamaan dengan Senji. Membuat banyak elf di sana bingung dan kaget. Sihir macam apa itu? Mereka juga mulai fokus untuk menangkap 3 undead yang menyamar. Saat itu muncul tanaman merambat yang menangkap 3 undead tersebut. Aku ingin bermain denganmu sedikit lebih lama, tapi sayang sekali. Kepala suku datang. Kalian para undead mencoba menyusup ke desaku. Tapi kalian nggak menyangka ada manusia yang juga sudah menyusup ke dalam kelompok kalian. Bahkan memimpin misi kalian. Itu sungguh ironis. Undead ini mencoba bicara kalau ini hanyalah salah paham karena dia mempunyai lencana. Tapi kepala suku melepaskan mahkota mereka dan memperlihatkan wujud undead yang mereka sembunyikan. Mahkota ini membawa shadow magis tingkat tinggi dari Dark Abyss dan itu konstan yang benar-benar melebihi harapanku. Setiap desa sudah disusupi oleh mata-mata undead. Dengan ini kita dapat menemukan kelemahannya dan menangkalnya. Kepala suku bilang kalau dia berutang budi pada Senji. Lani tampak masih memikirkan Senji dan bertanya-tanya apakah dia tidak akan kembali lagi. Sementara itu Senji yang sudah kembali ke terowongan. Aku tidak menyangka pintu itu akan berubah sesuai lingkungannya. Itu beresiko, aku harus mengingat ini. Saat itu Senji melihat si skeleton. Dia kesal, aku mempertaruhkan nyawa di sana dan kau malah santai-santai di sini. Skeleton itu kaget, kau masih hidup. Jadi kau bisa bicara, dasar skeleton sialan. Kau sengaja memberiku mahkota itu untuk membuatku terbukan. Skeleton ini ingin Senji menceritakan pengalamannya selama di sana. Senji awalnya menolak, tapi saat itu muncul pemberitahuan dari kontrak yang setara. Skeleton ini menyiapkan sebuah spell undead yang kuat untuk Senji agar bisa menceritakan semuanya. Senji masih menolaknya. Kau pikir bisa menyuapku dengan ini? Skeleton ini mengeluarkan kristal ungu. Dia bilang alasan memberikan Senji itu karena dia manusia. Elf dan manusia itu sekutu. Kau punya kesempatan untuk bertahan hidup. Kalau itu aku pasti sudah mati.
Dan sebagai permintaan maaf, party lain melampaui pertukaran yang setara dan memutuskan memberikan Anda Legacy Nightmare Crystal. Legacy Nightmare Crystal berisi 3 undead talent evolusioner tingkat atas. Senye bisa pilih salah satu untuk diintegrasikan ke dalam jiwanya dan memperoleh kemampuan itu. Talent adalah kemampuan pribadi khusus yang bisa digunakan tanpa memakai energi apapun. Legacy Nightmare Crystal ini adalah fondasi dari ras undead yang begitu berharga. Alasan aku masih hidup adalah karena mereka ingin kristal ini. Mereka ingin talent di dalamnya. Tapi aku memberikan kesempatan ini padamu. Skeleton ini tertawa. Mereka pasti tidak akan pernah menduga aku memberikan ini kepada manusia. Senye menerima itu dengan malu-malu. Aku orang yang berprinsip. Baiklah, karena kau tulus, aku akan memaafkanmu kali ini. Tapi tidak ada lain waktu. Saat Senye menghancurkan kristal itu, muncul sosok undead yang duduk di kursi besar. Muncul 3 cahaya dengan berbeda-beda warna. Pilihlah, Anda dapat memilih salah satu dari 3 talent warisan kuno ini dan menjadikan milikmu. Ini 3 talentnya dari Dark Whisper, Sacred Remain Body, dan Undead Resurrection. Untuk penjelasannya, kalian bisa pause videonya untuk membacanya lebih jelas. Lanjut, Senye melihat kalau Undead Resurrection itu tidak berguna baginya. Sacred Remain Body yang bisa menghindari kematian selama 5 detik juga tidak guna. Dia pasti akan mati lagi setelah 5 detik itu. Sementara Dark Whisper ini memang tidak berguna, tapi itulah yang dia butuhkan saat ini untuk bisa mengetahui informasi siapa yang ingin membunuh Senye. Dark Whisper ini bisa membuat orang yang sudah mati, jiwanya akan bangkit dan memberitahu semua yang ingin diketahui oleh Senye. Dark Whisper, aku memilihmu. Senye meremas kristal itu dan setelahnya cahaya hijau muda keluar dan masuk ke tubuhnya. Setelahnya, Senye sudah bisa merasakan bisikan para undead. Skeleton ini kaget, kau benar-benar memilihnya. Apa ada yang salah dengan ini? Bukan, itu hanya saja nggak bisa dengan cepat membentuk kekuatan tempurmu. Di dalam ingatanku, semua undead monarch memilih yang ketiga. Hanya sedikit yang memilih pilihan kedua, dan nggak ada yang pernah memilih Dark Whisper. Ya, kalau yang dia inginkan kekuatan tempur, pasti ketiga dan kedua. Baiklah, sekarang bisakah kau ceritakan yang sebenarnya terjadi? Ini sangatlah berharga bagiku. Setelah itu, Senye pun mulai menceritakan semua kejadian itu kepada skeleton besar ini. Skeleton itu kaget karena target pembunuhnya itu seharusnya seorang elf priestess. Pria yang baru saja disebutkan oleh Senye itu adalah high priest terkuat dari ras elf. Senye akhirnya tahu kenapa elf itu punya banyak sekali titel hebat. Skeleton ini senang 3 undead nightmare itu ditangkap para elf. Mereka tidak akan bisa mengawasi dan mengancamku lagi. Ini satu-satunya kesempatanku. Skeleton itu segera pergi entah kemana, membuat Senye bingung. Lupakan saja, biarkan dia. Aku harus mengurus diriku sendiri. Senye pun sudah keluar dari sana dan kembali ke toilet sekolah. Setelah itu, sistem bilang Senye mendapatkan titel One of Us. Titel tingkat hijau sangat baik. Dengan memakai titel ini, dia bisa mendapatkan buff. Saat dia berteriak ke lawannya, aku salah satu dari kami. Mereka akan menganggap Senye sebagai rekan, tapi itu hanya berlaku selama 10 detik saja. Setelah itu akan kembali seperti semula. Titel ini hanya bisa digunakan sekali, dan targetnya juga nggak boleh 2 kali lebih kuat dari Senye. Dia senang titel ini tingkat hijau, mungkin akan berguna. Dia juga memperoleh gelang natural blessing. Gelang bunga itu yang diberikan oleh Lani kepadanya, dan ini kualitasnya hijau. Kalau pakai gelang ini, dia dapat meningkatkan kekuatan spiritualnya secara perlahan. Senye keluar dari toilet. Lumayan. Dia dapat pedang dari suara misterius, titel tingkat hijau, gelang juga tingkat hijau, beserta pistol. Hasil yang bagus untuk hari ini.
Shenye akan menyimpan barang-barang ini agar tidak dilihat oleh siapapun. Shenye berjalan menuju kembali ke lapangan untuk ujiannya. Oke, sampai sini dulu ceritanya. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton videonya sampai selesai. Untuk part 2 akan aku usahakan secepat mungkin. Bye-bye.